kembali di podcast Pilik Mandiri. Satu ruang seribu cerita, tempat kita ngobrol santai dan penuh inspirasi. Barang aku Nirwana, dan kali ini kita kedatangan tamu yang super keren, seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali yang juga seorang beauty content creator. Pasti pada penasaran kan, gimana sih tips dan trik membuat berbagai konten menarik di platform digital? Daripada makin penasaran, langsung saja kita sambut orang serunya bareng Kak Dita. Kak Dita, apa kabar? Baik sekali. Gimana kabarnya Kak Baik sekali. Kak Dita sedang ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Kesibukannya aku menjalani bisnis aku di bidang makeup. Jasa makeup itu ada di Fantrimua. Kemudian aku juga sibuk freelance karena aku freelance tetap di 2 perusahaan, base beauty sama healthy. Kemudian selain itu pastinya aku jadi content creator di bidang beauty. Wah, sibuk banget ya Kak Dita ya. Baik, buat Kak Dita, boleh dong Kak diceritain gimana sih awal mulanya Kak Dita tertarik menjadi beauty content creator dan mengapa memilih dunia beauty sebagai fokus konten Kakak? Oke, jadi awalnya aku jadi content creator apalagi milih di beauty itu karena memang pertama beauty itu lingkungan aku, karena memang aku punya jasa makeup itu yang bikin aku tuh ngerasa kayaknya aku suka deh di bidang beauty ini gitu. Kemudian pas banget kemarin itu ada pembukaan Wardah Youth Ambassador 2024. Nah, aku meyakinkan diri ke aku kalau aku lolos, aku akan jadi content creator di bidang beauty. Jadi itu sih awalannya, dan kenapa aku milih jadi content creator di bidang beauty karena hal itu gitu. Ada nggak sih Kak sosok atau brand yang paling menginspirasi Kakak dalam perjalanan ini? Ya, sosok brand yang menginspirasi aku pastinya Wardah sih, karena Wardah aku bisa sampai saat ini jadi content creator gitu. Oh, jadi Kakak sekarang itu sedang ada kerjasama dengan Wardah atau? Ya, aku kerjasama dengan Wardah itu tahun 2024, base di bulan Februari. Aku ditunjuk jadi influencer kampus di Bali. Jadi kalau misalkan Politeknik Negeri Bali ingin minta sponsor kepada Wardah itu bisa banget aku menjembatani kayak gitu. Setelah itu baru jadi Wardah Youth Ambassador-nya gitu. Jadi yang menginspirasi si Wardah. Ini pertanyaan yang sangat menarik nih menurut aku. Apa itu? Menurut Kakak sendiri, apa sih hal yang harus dimiliki untuk menjadi content creator? Nah, ini based my experience aja ya. Mungkin di luar sana content creator tuh banyak yang beda gitu kan. Kalau aku sih nanamin 3 kunci di dalam diri aku. Yang pertama itu kreatif. Kenapa kreatif? Kalau kita base pengen jadi content creator, kita harus punya ide brilian gitu. Setiap hari kalau kita mau nge-take konten atau nge-create konten tuh, kalau kita nggak punya ide tuh jadi rasa bingung gitu loh. Apalagi misalnya kalau kita mau mulai jadi content creator yang belum punya portofolio gitu. Jadi kita tuh harus, kalau aku nanamin diri aku jadi orang tuh harus kreatif. Kedua itu time management. Kenapa time management? Karena kalau misalkan kita membuat suatu konten itu kan harus banget ya kita tahu kapan, butuh berapa waktu kita mikirin ide, butuh berapa waktu kita ngetik, kemudian ngediting, terus butuh berapa waktu sih kita harus ngupload kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah soal berani dan apa goals kita jadi content creator. Karena kalau nggak berani, kita kan konten tuh nggak hanya di di indoor aja, pasti bakalan nanti di outdoor. Maka dari itu kita harus punya berani. Terus goals, kenapa goals? Karena kalau misalkan jadi content creator nggak ada goals tuh kayak nggak mungkin banget, pasti ada goalsnya gitu sih. Jadi tips aku gitu kan yang paling berharga dalam hidup aku sih, aku tanamin 3 hal itu gitu. Pasti nih banyak banget dari teman-teman yang sebenarnya memiliki minat buat menjadi content creator, tapi bingung. Yang namanya Gen Z ya, kita banyak banget bingung-bingungnya. Menurut Kak Dita sendiri, kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita mau memulai membuat konten? Waktu yang tepat itu kalau aku sih balik lagi ke diri kalian. Kapan sih kalau kalian mau ngikutin kayak aku, coba deh tanya ke diri kalian. Kalian udah punya nggak sih 3 tips yang tadi aku udah katain itu tentang kapan kalian bisa jadi orang kreatif gitu, confident dalam kreatif, kemudian bisa manage waktu, time management, kemudian sama berani sama atau goals kita atau apa. Jadi soal kapan itu memang balik lagi ke orangnya sih menurut aku gitu.
Menurut kakak platform apa sih yang paling tepat untuk kita memulai sebuah konten? Untuk memulai aja dulu nih kak. Untuk Platform apa sih yang memulai aja. Itu balik lagi sih. Kalau misalkan experience aku dulu awal tuh aku kan punya platform cuman Instagram sama TikTok karena semua orang sih pasti punya kan gitu. Kemudian aku analisis, jadi aku create satu konten, aku masukkan ke dalam dua platform itu dan aku analisis. Kalau ditanya soal tepat itu memang balik lagi ke konten kita. Kemudian aku analisis ternyata yang lebih interest itu di Instagram. Jadi kalau ditanya soal yang mana lebih tepat, kayaknya untuk aku itu tepatnya di Instagram. Tapi tidak menutup kemungkinan aku nggak upload di TikTok gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita, siapa dan konten kita tuh apa gitu. Kalau jadi awalan sih memang harusnya kita sih ngupload ke Instagram sama TikTok kayak gitu. Waktu awal membuat sebuah konten itu kakak ada ngerasa kayak ragu nggak sih kayak kayaknya jangan deh yang ini gitu. Itu ada banget sih di awal tuh kayak mikir, aduh kalau upload konten kayak gini pasti nanti orang tuh mikirnya sok banget deh buat konten kayak gitu. Tapi aku tetap jalanin sih, aku jadi diri aku sendiri. Gitu. Ya keren banget Kak Dita. Apa sih kak tantangan terbesar yang pernah kakak alami saat menjadi beauty content creator di era media sosial sekarang? Oke, tantangan terbesar aku sampai saat ini itu gimana aku sebagai beauty content tetap menyeimbangkan antara tren dan tetap dalam ciri khas aku mengonten itu dari diri aku sendiri, karena kan memang ya beauty content itu dinamis. Setiap minggunya ada aja tren yang baru gitu, hal baru. Jadi aku harus tetap adaptif tapi tetap juga otentik kayak gitu sih kalau aku. Jadi tantangan terbesar aku cuma satu itu aja. Boleh dong kak diceritain pengalaman yang paling berkesan atau momen yang paling membanggakan kakak selama menjadi content creator? Momen paling membanggakan adalah aku bisa bekerja sama dengan brand perusahaan yang I don't expect bisa bekerja sama dengan brand itu, apalagi aku di kontennya beauty tapi mereka itu interest dengan konten-konten beauty aku, walaupun mereka nge-endorse aku tuh enggak tentang beauty gitu tapi tentang hair care gitu. Itu yang paling benar-benar membanggakan gitu loh, kayak nggak expect banget konten-kontenku di interest sama perusahaan itu gitu. Berapa lama sih waktu yang kakak butuhin untuk mendapatkan benefit itu sendiri? Yang tentunya pasti kakak nantikan banget sebagai content creator. Waktu itu sih aku sekitar 6 bulan itu udah dapat benefit sebesar itu sih. Dapat sekitar 6 bulan. 6 bulan aku menjalankan jadi content creator. Wow, gitu. Keren banget Kak Dita. Kakak lebih suka membuat konten organik ya merupakan yang menceritakan pengalaman dan ide kakak sendiri, atau konten kerjasama dengan brand? Kalau ditanya soal suka konten organik atau bekerja sama-sama brand sih, aku lebih suka yang organik ya, karena ketentuan itu kita yang atur sendiri. Kalau misalnya kita bekerja sama dengan brand, otomatis itu kan mereka ada ketentuannya, ada drafting yang kita harus ikutin kayak gitu. Jadi kalau ditanya soal itu, aku lebih suka ke konten organik yang aku create sendiri gitu. Kalau nih kak, suatu saat ada kesempatan untuk bekerja sama dengan brand, ada nggak sih brand impian yang paling kakak inginkan dan mengapa? Jadi sebelum aku jadi content creator nih, aku memang udah ada dream banget ya gitu, bekerja sama dengan brandnya itu ya Wardah, kemudian Makeover, dan Astung Karirnya sekarang itu udah terrealisasikan di hidup aku. Jadi dream kerja sama dengan brand itu tuh udah terrealisasikan gitu. Wih, keren banget, impiannya langsung. Iya, bener banget. Kakak ada rutinitas khusus nggak untuk mengembangkan skill sehari-hari, mengembangkan skill beauty gitu? Kalau aku sih kesehariannya biasanya rutinitas khusus aku untuk mengembangkan skill di bidang beauty, tapi beauty-nya itu bukan ke konten tapi lebih ke makeup aku, karena aku kan punya small business di bidang makeup itu. Jadi aku suka banget ikut seminar-seminar tentang beauty gitu, gimana step-step skincare kayak gitu, kemudian sama ikut-ikut lomba sih. Sebenarnya itu aja rutinitas khusus aku untuk mengembangkan skill di bidang beauty.
Apa aja sih Kak strategi Kakak dalam menemukan konten beauty yang dapat menarik audiens gitu? Gimana, ceritain dong pengalaman pertama yang Kakak ngerasa kayak wah, audiensnya mulai banyak nih gitu. Strategi aku sih tetap balik ke ngikutin apa sih konten-konten viral yang sekarang kayak gimana gitu. Terus aku create. Karena yang lebih interest sih kadang-kadang ya konten yang enggak ke beauty tapi aku bisa ubah jadi ke beauty, itu orang tuh interest banget ke aku gitu. Wih, keren banget. Iya, kreativitasnya tuh Iya, jalan gitu iya, ya. bener banget. Makanya kita harus menanamkan sebagai content creator tuh harus kreatif kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nih, yang paling dipertanyakan nih Kak. Kakak ini kan super duper sibuk banget nih. Iya. Gimana sih Kakak mengatur waktu untuk supaya gimana sih manajemen waktunya supaya sempet nih buat kontennya gitu? Oke, jadi aku time manajemennya aku tuh biasanya tulis atau create di Google Calendar. Jadi kayak untuk konten, khusus untuk konten tuh aku seminggu tuh udah punya draftnya kayak gimana. Jadi kapan untuk aku ngetek kontennya, ngetek videonya, terus kapan aku editingnya sama kapan uploadnya. Jadi itu aku udah time management sih. Jadi kayak sebelum ngetek konten tuh seminggu aku udah ada draftingnya kayak gimana gitu. Jadi aku tetap balik lagi mengutamakan kuliah aku dibanding dengan konten aku gitu. Oh, kuliah pendidikan tetap jadi prioritas utama. Iya, gitu ya, bener banget. Kayak gitu sih caranya. Yang selama yang kita tahu nih, khususnya di Genji ini itu kalau lagi ada motivasi itu menggebu-gebu, pengen nih, tapi cara konsistennya nih Kak, kita butuh banget trik konsisten dari Kak Dita sendiri. Kalau konsisten sih balik lagi kita kalau ngatur waktu dengan baik itu bagus gitu kan. Jadi kadang tuh kalau misalkan kita nggak bisa ngatur waktu, otomatis kayak hari ini kita ngapain ya, entar besok kita ngapain ya. Jadi yang itu sih bikin orang tuh nggak konsisten. Coba deh apa sih tanamin ke diri kalian bisa manage waktu, time management tuh kayak gimana gitu. Pasti apa sih namanya, kita nge-create konten tuh bakalan konsisten kayak gitu. Nggak mungkin nggak konsisten karena kita udah tahu tuh manajemennya kayak gimana gitu, waktu yang tepat tuh gimana gitu sih. Pernah gak sih kakak berpikir kayak stuck nih, nggak ada ide sama sekali gitu, dan gimana cara kakak untuk mengatasinya? Oke, kalau stuck ide itu sih sampai sekarang itu masih belum banget ya, belum ada stuck ide. Kayak ada aja idenya gitu di aku, karena mungkin karena aku tanamin aku harus kreatif gitu, jadi nggak ada ide tuh kayak nggak ada di dalam hidup aku gitu. Tapi nggak tahu ya kedepannya, kan nama juga manusiawi gitu. Tapi kalau misalkan ada nanti stuck, mungkin aku pasti akan cari referensi di TikTok gitu, apa konten-konten creator yang udah hits banget, mungkin aku bisa jadiin motivasi. Oh kayaknya aku bisa create konten kayak gini deh gitu. Kalau lagi nggak ada ide kayak gitu, stuck ide. Ngomong-ngomong tentang endorsement nih, apa sih pertimbangan kakak sebelum menerima dan menolak sebuah endorse? Jadi pertimbangan aku tuh satu aja, ketentuan. Karena kalau ketentuannya ribet, itu aku nggak akan sih interest sama perusahaan itu, karena terlalu banyak ketentuan yang bikin aku tuh jadi kok gini banget ya gitu. Jadi hal itu sih satu ketentuan itu yang bikin aku tuh menolak kerjasama dengan perusahaan kalau terlalu ribet. Tapi kalau aku ngerasa cuman kayak gini, aku gas sih gitu. Kayak contohnya kemarin tuh ada satu perusahaan tapi aku nggak bisa sebutin. Dia tuh pengen banget bekerja sama dengan aku dan dia tuh udah drafting beberapa video ke aku. Cuman ketentuannya balik lagi aku lihat itu terlalu sulit dan picky gitu. Dan aku nggak terlalu suka walaupun aku dikejar banget sama mereka untuk endorsement sama mereka. Cuman ya balik lagi aku nggak bisa menerima endorsement yang ketentuannya sangat sulit dan picky menurut aku gitu sih. Jadi tetap dipertimbangkan, nggak asal terima aja nggak gitu? Iya, aku nggak terima gitu aja. Ada pertimbangannya gitu. Semua pasti banyak nih orang yang bilang beauty content creator itu
cuman kadang soal konsumtif aja gitu loh. Menurut kakak bagaimana sih cara menjadikan beauty content ini lebih edukatif? Oke, sebenarnya aku setuju sih pandangan orang tuh tentang beauty content kayak ngajak beli gitu. Beli dong produk ini gitu. Pokoknya kalian harus beli produk ini karena ini bikin kalian tuh cantik gitu. Tapi sebenarnya beauty content itu bisa banget loh jadi wadah media edukasi. Tapi balik lagi ke informasi yang harus kalian bisa create gitu. Kayak contohnya misal buat konten sunscreen. Kita tuh harus tahu sunscreen itu ingredientsnya apa. Kemudian itu tuh cocoknya untuk kulit apa gitu. Karena biar enggak audiens itu beli karena tren tapi tetap balik ke kebutuhan gitu. Aku pengen banget ubah pandangan orang tentang beauty content creator itu gak hanya tentang konsumtif tapi bisa banget beauty content itu jadi wadah untuk edukasi gitu. Dari konten-konten yang aku create itu pengen banget aku selalu pengen banget ngasih tahu ke mereka viewers aku, kita harus tahu gimana cara ngerawat diri gitu. Karena in my opinion itu beauty not only comes from the outside but also from knowledge and self confidence. I think itu sih menurut aku. Keren banget sih Kak Dita, keren banget. Pernah nggak sih kakak mendapatkan konten negatif dan atau hate comment gitu? Dan gimana sih cara kakak menghadapi hal tersebut? Kalau hate comment sampai sekarang sih belum ada ya, selalu positif aja. Apalagi banyak banget ide-ide dari viewers aku tuh kayak, Kak buatin dong konten tentang alis gitu, tentang ini gitu, tips and trick gitu. Kalaupun nanti kedepannya ada, pasti kayaknya aku sih bakalan jadi acuan aja ya untuk membedahi, konten creator kontenku kayaknya kurang ini deh gitu. Maka dari itu dia tuh komen yang kurang baik kayak gitu. Jadi lebih ke pakai acuan aja untuk kedepannya. Kita mau dong minta tips dari kakak gimana sih cara membangun personal branding yang kuat di tengah persaingan konten digital yang sekarang padat ya kak ya. Gimana sih kak caranya? Tipsnya menurut aku membangun personal branding ya. Itu balik lagi sih sebenarnya ke percaya kepada diri kita sendiri, siapa kita gitu. Apalagi di tengah beauty content itu kan, beauty content tuh pasti banyak banget yang lebih kreatif kayak gitu. Tapi kita nggak usah hiraukan itu, jadilah diri kita sendiri, branding kita tuh siapa, gimana cara kita untuk membranding kita, misalkan kayak kita bedain dengan cara editingnya kita tuh kayak gimana gitu. Terus cara nge-shoot videonya tuh kayak gimana. Pokoknya balik lagi sih sebenarnya ke diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri walaupun orang lain itu lebih bagus mungkin dari kita, tapi kita harus percaya diri sih. Itu personal branding yang kuat di tengah persaingan yang ketat ini. Gitu sih sebenarnya. Aduh, keren banget sih perjalanan Kak Dita dari awal merintisnya, dari niat awalnya sampai akhirnya kakak mendapatkan impian atau benefit yang sejak lama kakak inginkan. Iya, benar sekali. Kita mau dong kak tipsnya buat mahasiswa yang ingin memulai menjadi content creator tapi kita masih ragu-ragu nih kak. Oke, tips buat mahasiswa yang masih ragu-ragu, coba hilangin deh ragu-ragunya. Kita mulai dari ngetik konten yang mungkin ada in my life kayak gitu. Jadi coba deh juga pegang 3 keyword gitu yang aku selalu pegang. Coba deh kayak kita jadi orang yang kreatif, kemudian time management, serta berani dalam mengetik konten, serta tahu goals kita tuh apa sih mau jadi content creator kayak gitu. Jadi itu sih tips dari aku untuk mahasiswa yang pengen banget mulai jadi content creator. Wih, keren banget. Terima kasih banyak Kak Dita sudah mau meluangkan waktu di podcast Bilik Mandiri kali ini. Aku yakin banget Sobat Mandiri yang mendengarkan podcast ini dapat insight keren dan semangat baru untuk mulai berkarya dari pengalaman-pengalaman dari Kak Dita. Benar banget. Semoga perjalanan Kak Dita di dunia kreatif semakin bersinar dan karya-karyanya juga semakin memukau dan semakin menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat terus, semangat terus buat Kak Dita. Terima kasih.
Bye. Terima kasih buat Sobat Mandiri yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk terus nantikan podcast selanjutnya, tentunya hanya di podcast Bilik Mandiri. Bye bye.